warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lina Husifa, biasa dipanggil Bu Lina. Dan untuk kelas 10, saya mengajar sejarah Indonesia. Sejarah, apa sih itu sejarah? Kenapa harus mempelajari sejarah? Untuk sebagian siswa, sejarah merupakan pelajaran yang sangat membosankan, bahkan membuat ngantuk. Kenapa sih Bu harus mempelajari sejarah? Apakah belum move on? Kan sejarah masa lalu biarlah berlalu Bu. Itu beberapa pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh siswa tanpa disadari, atau sebenarnya manfaat dari belajar sejarah itu banyak sekali. Salah satunya, kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu kita, belajar dari sejarah untuk tidak mengulanginya di masa yang akan. Baik, kita akan membahas tentang manusia praaksara. Kehidupan manusia praaksara. Pengertian masa praaksara. Manusia purba di Indonesia. Kehidupan manusia purba. Yang pertama, pengertian dari masa praaksara. Praaksara adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan belum ditemukannya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Proses pembentukan Kepulauan Indonesia. Zaman glasial, zaman interglasial, dan pembentukan paparan Sunda dan paparan Sahul. Manusia praaksara di Indonesia. Apa itu manusia purba? Manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan, memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu, dan diyakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Manusia purba di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran, Lembah Bengawan Solo antara tahun 1936 sampai 1941. Fosil ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Diperkirakan ia hidup memiliki badan tegap dan rahang besar serta kuat. Dalam banyak hal, fosil ini mempunyai kemiripan dengan Homo habilis dari jurang Olduvai. Pithecanthropus erectus. Fosil ini ditemukan oleh Eugen Dubois pada tahun 1991 di Trinil, Jawa Tengah. Berasal dari lapisan Pleistosen lapisan bawah dan tengah. Femur atau tulang pahanya, bentuk dan ukurannya jelas seperti milik manusia dan menunjukkan bahwa makhluk itu berjalan di atas kedua kakinya. Volume otaknya mencapai 900 cc, sedangkan kera hanya 600 cc. Di Asia, fosil Pithecanthropus ditemukan
di Goa Choukoutien dan dikenal sebagai Pithecanthropus pekinensis. Di Afrika dikenal dengan sebutan Australopithecus africanus. Di Eropa Barat dan Eropa Tengah disebut sebagai manusia Piltdown dan Heidelberg. Jenis Pithecanthropus lainnya: Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koenigswald di Pening, Mojokerto pada lapisan Pleistosen bawah. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus robustus ditemukan oleh Weidenreich dan von Koenigswald pada tahun 1939 di Trinil. Von Koenigswald menganggap fosil ini sejenis dengan Pithecanthropus mojokertensis. Homo sapiens. Dari jenis ini di Indonesia ditemukan di Ngandong, Blora, di Sangiran, dan di Sambung Macan, Sragen oleh Tirhar, Oppenort, dan von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933 dari lapisan Pleistosen atas. Diperkirakan hidup 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Kemudian disebut sebagai Homo soloensis. Jenis lainnya adalah Homo wajakensis yang ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1990 di Desa Wajak, Tulung Agung, yang kemudian diteliti oleh Eugene Du Bois. Hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu pada lapisan Pleistosen atas. Tengkoraknya mempunyai banyak persamaan dengan orang aborigin penduduk asli Australia. Ini adalah rekonstruksi bentuk kepala Homo soloensis oleh Eugene Du Bois. Homo floresinensis ini memiliki keistimewaan karena tubuhnya yang kerdil. Ditemukan oleh seorang pastor pada tahun 1958 di Goa Lianghua, Manggarai, Flores. Situs manusia Flores di Goa Lianghua. Ini adalah perbandingan bentuk dan ukuran tengkorak manusia sekarang di sebelah kanan dan manusia Flores sebelah kiri. Periodisasi teknologi bebatuan. Yang pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Yang ketiga, zaman Neolitikum atau zaman batu baru, serta zaman Megalitikum, zaman batu besar. Pola hunian manusia praaksara. Yang pertama, masa berburu dan meramu. Ciri-cirinya aktivitas mencari dan mengumpulkan makanan. Hidupnya berkelompok, bertempat tinggal berpindah-pindah atau nomaden, serta alat berburu dan meramu makanannya berupa kapak genggam, alat cerpi, alat dari tulang dan kayu. Yang kedua, masa bermukim dan bercocok tanam. Kehidupan bermukim dan berladang.
Alat yang digunakan berupa kapak persegi, kapak lonjong, dan mata panah. Masa ini ada pada masa zaman Neolitikum. Sudah mengenal sistem barter atau tukar-menukar barang. Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini mulai timbul pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Baru. Sistem kepercayaannya yang pertama adalah animisme, yang merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang mendiami semua benda. Yang kedua, sistem kepercayaan dinamisme, yaitu percaya akan kekuatan gaib yang terdapat dalam benda-benda tertentu, seperti keris, patung, dan pohon. Terima kasih, itu adalah pembelajaran kita yang pertama tentang manusia praaksara. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.